Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Abu. Sehat, Mas Adi, Mas Freddy. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu. Banyak partai tampaknya ini yang langsung membuka pintu lebar-lebar begitu ya kepada Jokowi begitu diberhentikan dari PDIP. Saya mau ke Mas Freddy terlebih dulu. Kemana Jokowi akan bergabung, Mas Freddy? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Berita Satu TV. Selamat sore Mas Adi. Ya, jadi sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, beliau kan jelas masih partai perorangan. Dan kami melihat dalam waktu dekat ini juga Pak Jokowi tidak akan bergabung ke partai. Ya, tidak akan bergabung ke partai manapun. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena Pak Jokowi, ya, dia kan baru saja selesai dari memimpin Republik ini sebagai presiden, dan kami percaya beliau akan menjaga, beliau juga tidak mau ya dikatakan misalnya kalau buru-buru bergabung dengan partai politik, ya bisa saja beliau dikatakan ya belum apa-apa sudah pengen menjadi berkuasa lagi, belum apa-apa sudah pengen merebut kekuasaan lagi. Jadi menurut kami Pak Jokowi akan menunggu waktu yang tepat dan pasti tidak akan terburu-buru. Mungkin demikian Mas Agung. Oke, saya ke pengamat kalau gitu ke Mas Adi. Mas Adi, keberadaan Jokowi begitu di partai-partai apakah kemudian akan memberikan pengaruh yang begitu besar atau seperti apa? Sampai-sampai partai ini begitu tertarik membuka diri begitu ketika Jokowi diberhentikan dari PDIP. Ya, saya kira sangat tergantung partai politik apa yang akan menerima Pak Jokowi ya. Tapi rasa-rasanya memang partai seperti Gerindra dan Golkar, bahkan Partai Amanat Nasional, cukup terbuka akan menyambut Jokowi jika ingin menjadi bagian dari mereka. Cuman kan kita itu mencoba untuk menebak-nebak kira-kira posisi apa yang paling strategis dan penting untuk Pak Jokowi. Tentu posisi yang terhormat gitu ya, karena apapun judulnya, Pak Jokowi ini adalah mantan presiden 2 periode dan saat ini anaknya adalah wakil presiden. Ini yang saya kira juga menjadi penting untuk dilihat bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya soal Pak Jokowi, tapi siapapun yang bersama dengan Pak Jokowi maka sangat mungkin akan juga bersama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Definitif, saya menduga sebenarnya secara alamiah pastinya Gerindra itu merupakan partai yang paling banyak digemari oleh siapapun, termasuk oleh Pak Jokowi. Cuman kan problemnya kalau bergabung dengan Gerindra, posisi Pak Jokowi ya tentu tidak bisa menjadi bintang atau apalagi ingin menjadi kingmaker. Karena di Gerindra ini sudah ada Prabowo Subianto yang sudah jadi bintang saat ini karena posisinya sebagai presiden dan juga jadi kingmaker. Mungkin yang paling dekat adalah dengan Golkar, karena per hari ini sepertinya memang Golkar itu butuh figur sentral, butuh figur kuat yang saya kira magnet Pak Jokowi itu masih cukup terasa, terutama bagaimana masyarakat yang masih suka dengan Pak Jokowi itu masih cukup terasa, terlihat dari approval rating yang muncul di survei jelang Pak Jokowi berakhir masa jabatan politiknya. Apalagi kalau kita mendengar statement-statement elit Golkar, sepertinya memang cukup terbuka dengan Pak Jokowi. Pak Sarmudi sudah bicara, kemudian Dev Laksono juga bicara. Itu kan menunjukkan betapa sosok Pak Jokowi masih dianggap menjadi urgen dan menjadi magnet dalam konteks politik di kita. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya secara irisan politik, secara chemistry dan sejak lama Jokowi itu sudah dikaitkan dengan Golkar. Nah, tinggal apakah Pak Jokowi itu tertarik untuk menjadi bagian dari Golkar ataupun tidak. Karena saya meyakini bahwa kalau Pak Jokowi di Golkar rasa-rasanya Mas Gibran juga akan menjadi bagian dari Golkar. Oleh karena itu, kalau Golkar dengan Pak Jokowi, dengan Gibran, maka bisa dipastikan Golkar itu juga akan punya wakil presiden untuk 5 tahun yang akan datang. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Jadi bonusnya di situ sebenarnya. Mas Adi, kalau Mas Adi partai tampaknya sudah terlihat jelas begitu ya. Kemana potensi Jokowi atau katakanlah probabilitasnya yang paling baik begitu di partai Golkar. Tetapi untuk posisi, ketika Jokowi bergabung ke partai, posisi apa yang cocok? Ketua partai kah atau penasihat? Kalau Golkar kan kita sudah tahu ada ketuanya juga begitu.
Ya sebenarnya semua posisi cukup cocok buat Pak Jokowi. Bisa Dewan Kehormatan, bisa Dewan Penasehat, bisa Dewan Pembina, ya bisa apa saja. Karena Pak Jokowi ini adalah mantan Presiden 2 periode, kemudian adalah mantan Gubernur dan mantan Wali Kota Solo. Jadi pengalaman politik itu yang saya kira memang cukup menentukan bagaimana sebenarnya di posisi manapun, tentu di posisi-posisi kunci ya, Pak Jokowi itu sangat layak ya. Per hari ini misalnya ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah anggota kehormatan bersama dengan Gibran di Partai Golkar ya. Cuman secara definitif Jokowi belum bisa memastikan partai mana yang kemudian akan memberikan dukungan politiknya. Tapi kalau kita iris satu persatu Mas ya, kita dengar dari dulu memang Pak Jokowi itu secara gestur politik memang selalu dekat dan bahkan selalu dicocok-cocokkan dengan Partai Golkar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Sambutan yang hangat, kemudian apresiasi soal bagaimana Golkar juga sebenarnya dalam konteks masih butuh figur ya untuk menghadapi persaingan politik di 5 tahun yang akan datang. Maka Jokowi adalah jawaban yang tepat bagi Golkar gitu ya. Termasuk di situ potensi bagaimana Gibran untuk terus menjadi bagian dari Golkar di dalam. Saya kira di situ Mas. Oke, saya kembali kalau gitu ke Mas Freddy. Mas Freddy, tadi Mas Adi pengamat begitu melihat bahwa probabilitas yang cukup tinggi Jokowi merapat ke Partai Golkar. Dari kacamata Anda seperti apa? Sudahkah ada komunikasi spesifik begitu dengan partai-partai? Ya, Pak Jo, sebagaimana kata Mas Adi tadi, ya Pak Jokowi saya rasa juga cocok kemana aja ya. Gerindra kita lihat yang begitu Pak Jokowi begitu akrabnya, begitu dekatnya dengan Pak Prabowo, demikian juga dengan Golkar ya yang langsung ditawarkan posisi kehormatan. Saya rasa semua partai-partai itu sebagaimana Mas Adi sampaikan tadi pengen merekrut Pak Jokowi karena pengalaman politik Pak Jokowi yang begitu luar biasa ya disampaikan Mas Adi tadi. Tapi sebagaimana saya sampaikan, saya belum yakin, saya belum percaya dalam waktu dekat ini Pak Jokowi akan gabung dengan partai. Karena seperti saya bilang tadi, Pak Jokowi akan menjaga ya jangan karena dia bergabung di partai politik, dinamika politik menjadi kencang lagi ya. Beliau akan memberi kesempatan, tanda kutip maksudnya akan turut menjaga dinamika politik sehingga Pak Prabowo akan bekerja dengan maksimal untuk memajukan Republik ini. Jadi Pak Freddy, sekali lagi ya. Kalau gitu ada opsi untuk membuat partai sendiri begitu. Mungkinkah itu terjadi? Kalau kita ditanya ya, kalau Projo ditanya dibanding bergabung dengan partai-partai yang sudah eksis, tentunya analisa kami mengatakan lebih bagus Pak Jokowi punya partai sendiri. Okay. Apalagi kalau minta Projo jadi partai, tentu kita sangat mendorong itu. Kita akan sangat happy dan menantikan itu. Analisanya tadi sebetulnya Mas Adi sudah menyampaikan ya, kalau beliau digabung di Gerindra ya beliau tidak akan bisa, Gerindra tidak akan mungkin punya dua matahari kembar kan begitu. Demikian juga di Golkar yang sudah walaupun partai terbuka tapi sudah begitu banyak pemegang saham di situ. Saya rasa Pak Jokowi tidak begitu gampang ya akan memajukan partai tersebut sesuai dengan apa yang dia mau, tujuan dia. Jadi lebih bagus beliau itu membuat partai sendiri, apalagi mengajak Projo atau membuat Projo menjadi partai karena Projo sendiri Pak Jokowi sudah tahu dan Jokowi Projo juga sudah sangat kenal Pak Jokowi begitu. Oke, jadi sebetulnya Pak Jokowi terbuka pada tawaran pinangan dari partai-partai tertentu begitu ya, apalagi sudah membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Tetapi kalau Projo sendiri seandainya Pak Jokowi berkenan membuat partai sendiri jauh lebih happy begitu ya kalau Projo. Saya ke Mas Adi kalau begitu. Mas Adi, seandainya Jokowi kemudian mendirikan partai sendiri, dari kacamata Anda akan seperti apa peta politik kita? Ya saya kira memang selama ini Projo itu sering juga disebut dengan partai Projo dan paling identik dengan Pak Jokowi. Kita selalu mendengar betapa Projo mengatakan bahwa merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih pula kata Projo. Sebenarnya sangat menarik kalau sebenarnya Jokowi itu bikin partai politik baru namanya Projo. Prasyarat untuk bikin partai saya kira bagi Jokowi itu sudah luar biasa. Pertama, di Indonesia itu rata-rata kalau ingin bikin partai pasti
butuh figur kuat dan butuh figur kunci. Jokowi itu per hari ini adalah figur kuat dan figur kunci yang saya kira popularitas dan penetrasi di level grassroots dan pemilih masih cukup kuat. Nah yang kedua biasanya modal dasarnya untuk bikin partai adalah akar dan basis massa. Pak Jokowi itu tentu memiliki basis massa dan akar rumput yang saya kira masih cukup solid, terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis yang saya kira bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan untuk merekrut kader-kader yang kemudian akan dibentuk oleh Pak Jokowi. Nah yang ketiga yang paling penting adalah struktur kekuatan politik, karena Pak Jokowi ini masih banyak loyalis kanan kiri yang terkonsolidasi di banyak tempat. Kalau diakumulasi dalam satu kekuatan politik bukan tidak mungkin, maka partai yang akan dibuat oleh Pak Jokowi ini akan menjadi partai yang relatif kompetitif ya untuk menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang. Kalau itu argumennya, maka menarik sebenarnya bahwa Pak Jokowi itu bisa mendirikan partai politik besar tanpa harus bergabung dengan partai yang sudah established dan bisa membuktikan kepada siapapun bahwa partai yang dibuat oleh Pak Jokowi itu relatif kompetitif dan bisa bersaing dengan siapapun. Kalau itu dilakukan, saya kira bagus bagi pembelajaran politik di negara ini, Mas. Karena kalau kita melihat secara umum, pertarungan politik di negara ini, ya memang harus melalui partai, bukan melalui yang lain. Saya kira di situ konteksnya. Baik, terima kasih Mas Adi sudah berbagi insight pada sore hari ini. Terima kasih juga Mas Freddy sudah berbagi informasi pada sore hari ini. Diskusi kita hangat, tetapi durasi kita juga terbatas. Selamat kembali beraktivitas, Mas Adi, Mas Freddy. Ya, terima kasih.